Halo, ini nasi goreng andal toko aku. Kutukan cinta. Lumayan seru. Semalam itu kali pertama aku. Kamu harus tanggung jawab. Aku harus tanggung jawab kalau tidak mau mati. Pergi sebelum aku ubah pikiran. Cepat pergi dari sini. Hei, kamu belum pakai celana. Sekarang malah menyangkal. Bos ini antar makananmu semalam. Kamu siksa aku semalaman. Sekarang tinggal aku sakit. Hei! Iya. 1 juta ini bisa beli 100 kedai makan. Cepat pergi. Jangan pernah kembali. 1 juta? Kamu pikir aku pria sewa? Aku dan kamu tidak bisa selesai pakai uang. Terus kamu mau apa? Aku mau. Kamu brengsek! Kamu singgung siapa? Kenapa ada orang pakai tahu puasa? Tahu puasa? Apa itu? Ada orang mau hancur jodoh kamu. Asal kamu tidur sama orang, nyawa kamu hilang. Kamu lihat apa? Gak lihat apa-apa. Tubuh kamu ini tidak bosan mata pandang. Dasar musuh! Itu 1 juta. Aku akan transfer lagi 2 juta. Terima kasih bantu aku. Lupa saja. Hitung cari pahala. Ada uang 1 koin. Buat apa? Dalam ramalan, bayar baca wajah. Kalau tidak, pahala berkurang. Transaksi selesai sekarang. Ramalan kali ini sudah akhir. Oh iya, kamu lebih baik hati-hati. Banyak sial soal asmara. Orang yang pasang untuk ini bukan orang sembarang. Balik ke sini! Oh iya, cantik. Kasih ulas bagus buat makan. Kalian urus sendiri. Kak, semalam kamu kemana? Pesan terakhir semalam dapat ulas buruk. Makan tidak enak, kulit juga tidak tampan. Layan buruk. Ulas buruk. Wanita ini berita heboh hari ini. Nona besar Xiao Yaro jadi pria sewa semalam. Habis malam liar. Itu dia, wanita yang ambil berjaga aku. Dokter, bukan semalam kamu. Antar makan, kenapa jadi pria sewa? Apa kamu belum bangun? Yi Chen, kulir makan. Tidur sama Nona Xiao, siapa percaya? Benar, kalau dia cari teman tidur, mana mungkin pilih Ye Chen? Bekas lipstik warna tomat busuk, pernah lihat? Hari ini aku tunjuk bekas lipstik warna itu, seperti apa bentuk itu. Nona Xiao! Ye Chen, henti! Nona Xiao panggil kamu. Jangan tarik aku tidak kenal orang Xiao. Tidak mau hapus ulasan, benar saja. Ucapan pria diranjang memang tidak bisa dipercaya. Kamu tidak mau tanggung jawab? Apa aku salah dengar? Salah dengar apa? Semalam dia sungguh tidur dengan Nona Xiao. Aku tidak terima. Kenapa bisa begitu? Dengar Nona Xiao, aku baca wajahmu. Kamu beri uang, utang kita sudah lunas. Kamu pikir urusan selesai? Aku yang tentukan. Cuma ini hartaku. Kalau kamu mau, aku tidak mau kasih. Siapa mau gerobak ini? Aku mau kita nikah. Dunia sudah gila. Nona Xiao sungguh mau nikah dengannya. Nona Xiao, lihat aku. Aku lebih baik darinya. Tidak perlu seserahan. Anak ikut margamu. Nona Xiao, kalau kamu nikah denganku, aku ikut margamu. Cuma kamu. Nikah. Dengar Nona Xiao, jangan keterlaluan. Semalam itu pertama kalinya, tiba-tiba saja tidur bareng. Saya yang rugi. Lihat tampangku ini. Apa yang buatmu rugi? Aku tidak suka wanita agresif.
Brengsek, kamu tidur denganku. Seluruh internet tahu. Kamu tidak mau tanggung jawab. Aku tidak bisa hidup lagi. Cukup sudah sandiwaranya. Tangis kamu terlalu palsu. Lagi pula, kamu mau nikah kontrak. Aku akan jadi sasaran. Dan semua yang kejar kamu. Harusnya aku yang nangis. Gimana kamu tahu? Nona besar sial, dia bukan orang bodoh. Tidak akan asal ambil risiko. Kamu benar. Kakek aku sakit. Kuasa keluarga. Kuasa jatuh ke paman. Demi proyek triliunan. Mama suruh aku nikah sama si bajingan Wang. Jadi, kamu mau aku jadi tameng? Cuma 1 tahun. Terus kita pisah saja. Saya kasih 5 miliar. Kos budget hasil 2%. 5 miliar? 7 generasi pun takkan dapat uang segini. Aduh, astaga. Dia ini untung sekali. Dapat uang dan wanita. Aduh, kerja sama kamu pukul aku terus. Iya. Hei, aku. Nona besar sial, aku bukan karena uang. Kalau aku mau cari uang, banyak caranya. Tidak bakal jual diri. Kamu dan bibi kamu tinggal di kaki gunung. Kamu jualan pakai truk. Cari uang buat obatin bibi. Kamu bilang, ini bukan soal uang. Kamu selidik aku? Aku enggak gitu. Aku mau kita saling bantu. Yekchen tidak takut ancaman, apalagi bawa-bawa bibi aku. Buat jadi bahan tukar. Kalau berani sentuh bibi, aku akan hancurkan keluarga. Kenapa kamu galak? Aku tak bilang apapun. Brengsek. Maaf, aku tidak mau bertemu lagi. Hakchen, kamu tidak apa-apa, kan Nona Xiao sama kamu. Sudah lakukan itu, kamu tolak dia begini. Rasanya tidak enak. Aku punya rencana sendiri. Wajah Nona Xiao sangat menawan sekali. Dia juga kaya. Tidak tertarik? Yes, Xiaoqing. Dengarkan saran kakak ini. Tidak semua orang kaya dan rupawan bisa bertindak sesuka hati. Kakak punya harga diri. Oh. Aku kenalin Nona Xiao ke pacar baru. Apa dia nggak bakal ganggu? Cepat urus kerja kamu saja. Ambil makan. Aku mau ambil air. Iya. Kamu yang hapus kutuk cinta. Kamu siapa? Bersama Xiao Yaro. Kamu cari masalah, malah hapus kutuk cinta. Dosa kamu tak terampuni. Dalam 1 jam, pergi dari kota ini. Atas dasar apa? Aku bakal beritahu kamu. Hapus! Kapten, kenapa kamu balik lagi? Aku. Kapten, awas! Xiaoqing! Yechen, kamu tidak apa-apa. Itu kamu. Sudah kubilang, nanti ku beritahu. Tinggal Xiao Yaro kalau mau hidup pergi dari Jiangchen. Kalau tidak, korban berikutnya adalah kamu. Berani luka saudara aku. Kamu yang harus mati. Kamu datang pas. Yes, Xiaoqing. Aku titip dia. Terus kamu? Aku mau cari orang itu. Biar dia yang bayar. Maafkan aku. Aku sudah libatkan kalian. Cepat bantu. Minta mereka bawa temanmu. Biaya medis aku tanggung. Aku ikut kamu. Tapi butuh sedikit waktu. Sudah kusuruh orang chat. Mangkalaja. Cari! Aku tahu dia di mana. 活下境恩在是人生下水hebat sekali. Pergi. Siapa tadi yang naik motor tabrak temanku? Cepat keluar kamu. Bocah, kamu mau apa? Tahu tidak ini tempat Zhanggu Dao. Wilayah Tuan Dao, kamu berhasil buat musuh. Zhanggu Dao, bos besar Jiangchen. Bahkan keluarga Wang pun hormat padanya. Berani datang buat rusuh. Kamu tidak takut mati? Di mana orangnya? Sini biar aku kasih tahu. Sini kamu. Iya. Bocah, bisa lacak sampai sini. Kamu lumayan hebat, tapi sayang sekali. Aku sudah suruh kamu pergi. Kamu malah cari mati.
Kan aku sudah bilang. Yang berani sentuh temanku. Semua harus mati. Bocah, kamu berani? Tentu aku berani. Bangsa! Kalau tidak bikin kamu sujud, aku bukan serang lagi. Ilmu kungfu. Boleh juga. Tolong. Aku bisa bantu kamu. Tapi, kamu harus bilang siapa dalam itu. Aku kasih tahu. Dia itu seorang ahli nujum. Dia dijuluki ahli nujum nomor 1 Jiangchen. Ilmunya sangat hebat. Kutukan asmara Nona Xiao itu. Dia yang pasang. Ahli nujum nomor 1? Dia sulit ditebak. Aku tidak kenal ahli nujum. Dengan saja tidak pernah. Kenapa dia sengaja celakain aku? Dia orang keluarga Wang. Keluarga Wang aja. Terima kasih sudah bantu aku. Jika nanti butuh bantuan, aku bakal bantu. Pas banget. Temanku Yesya Oking masih di rumah sakit. Aku ganti. Aku tanggung semua biayanya. Pindah ke kamar VIP. Ganti mobil. Ganti rumah. Cariin istri. Cariin istri? Aku selamatin nyawa kamu. Kamu cari buat temanku. Istri yang baik. Sulit. Tidak sulit. Tidak sulit. Aku ganti. Aku ganti. Aku ganti. Maaf, aku sudah repotin kamu. Biaya medis teman kamu. Biar aku tanggung. Kita. Nona Xiao, dalam dibalik ini, sudah aku temukan. Kamu mau nikah kontrak. Aku tidak minat. Kita sudah lunas. Jangan jumpa lagi. Cepat pulang. Kakek sudah kritis. Kenapa? Aku. Kondisi kakek buruk. Aku harus segera pulang. Aku tahu masalah kakek. Apa yang terjadi? Aku obatin dia, biar dia pegang kuasa. Kamu tidak perlu nikah. Kamu bisa obatin? Medis dan sihir itu sama. Tidak ada yang sulit. Aku siapin barang dulu. Nanti aku nyusul. Xiao Yaro belum balik. Saran aku, ikat saja dia, bawa ke kasur Tuan Muda Wang. Ini hemat biaya nikah. Ibu benar. Tuan Muda Wang baru telepon aku. Dia sudah tidak sabar. Tapi, kalau kakek bangun bagaimana? Dalam kondisi ini, mana mungkin dia bangun? Kakek pasti sembuh. Aku sudah temu cara buat dia sembuh. Menikah sama Tuan Muda Wang adalah pilihan terbaik. Pertama, buat kasih untung kakek. Kedua, buat proyek grup. Tunggu kakek sadar. Lihat nanti dia setuju. Aku nikah sama bajingan itu. Kamu punya cara apa? Tapi pun saja tidak bisa. Apa? Kamu benar bisa panggil dewa? Tebakan benar. Aku ini dewa. Gembel miskin dari mana ini? Berani bilang dirinya dewa. Ya Rao, ini cara kamu? Kalau nipu harus niat. Kakek sayang kamu. Tapi kamu malah bawa penipu yang celakai dia. Yechen bukan penipu. Aku percaya dia. Dahi sudah hitam. Energi santet masuk tubuh. Indra terkunci. Jika tidak diurus, sisa waktu hanya 5 menit. Dia, kamu berani kutuk ayahku. Pengawal, patahkan tangan dan kaki. Uang dari Jiangchen. Begitu bela dia. Kenapa? Kalian berdua ada hubungan? Awas, Xiao Yaro. Menikahlah dengan Tuan Muda Wang. Itu jalan terakhir. Jangan dekati sampah. Biar Tuan Muda Wang senang. Yechen bukan sampah. Aku bilang sekali lagi. Aku tidak mau nikah. Lihat wajah kakek. Harusnya dia panjang umur. Apa? Kalian yang buat begini? Jangan asal bicara. Pengawal, seret dan pukul dia. Jangan sentuh dia. Aku mati. Oke. Yaro, jangan emosi dulu. Biar dia coba. Sudah. Yechen, aku percaya kamu. Satu menit lagi, hawa sangat hilang semua. Dia bakal bangun. Apa benar? Syukur. Itu bukan menyelamatkan. Kamu mau bunuh ayahku. Cabut jarum itu. Kalau jarum cabut, dia pasti mati. Kalau aku biar kamu tusuk ayah pakai jarum,
Itu baru durhaka. Minggir. Pria itu. Kakek! Kakek kenapa? Penipu yang kamu bawa ini bunuh kakek. Kamu bunuh ayahku. Nyawa bayar nyawa. Ayah, aku telepon tabiku. Cabut jarum pasti mati. Sekarang malah salah aku. Penawa, kunci Xiao Yaro di kamar. Tangkap penipu ini. Ikat dia. Aku akan patahkan tangan dan kakinya. Ayah, tabib sakti datang. Tabib sakti, cepat periksa ayahku. Iya. Gimana? Kakek sudah tiada. Tak bisa tolong. Anak kurang ajar. Kau bunuh ayahku. Kita belum selesai. Iken! Kamu ada cara? Aku mohon. Apalagi kamu bilang, kalau kamu nggak bawa penipu ini, kakek nggak bakal mati. Siapa bilang kakek mati? Ada aku di sini. Pasti bisa selamat. Benar? Anak kecil bodoh. Bicara sembarang saja. Orangnya sudah mati. Mana bisa selamat? Kalau benar bisa hidup lagi. Aku jadi muridmu. Jadi muridku? Level kamu kurang. Kamu, lihat apa mau sekarang? Ini milik Gunung Longhu. Dulu naga Cilapan. Boleh tanya, kamu orang Gunung Longhu? Kamu bikin kakek mati. Benar-benar lucu. Padahal aku kira kamu murid asli Gunung Longhu. Kenapa panik? Dia tidak sakit. Tapi kena santet. Sekarang serangga santet muntah. Baru sembuh total. Ini benar. Kakek bawa. Benar-benar hidup. Ahli tabib. Apa bisa? Tak bisa. Karena kakek bangun. Aku pergi dulu. Teman muda, tunggu sebentar. Makasih sudah bantu kakek. Cucu aku, Xiaoro, belum punya pacar. Apa kamu? Obat itu penting. Tapi jangan begini. Diam. Teman muda, cucu aku Xiaoro. Kakek. Aku bantu kamu karena ada hal sebab akibat. Sudah selesai. Aku mau pergi. Yechen, makasih sudah bantu kakek. Kakek kamu bangun. Paman kamu tidak mungkin paksa kamu nikah. Aku bilang, jangan kejar aku lagi. Kenapa kamu begini? Bukan paksaan nikah. Kamu sudah sentuh aku. Mau elak? Nona Xiao, apa kamu lupa? Malam itu kamu paksa aku. Lagi pula, aku ini pria polos. Belum minta kamu tanggung jawab. Hasap ini punya nilai 10 juta yuan. Anggap saja ganti rugi. Kita impas. Oh iya, lupa bilang aku punya calon. Yechen, jangan bohong pakai calon. Ini belum beres. Bibi, minum teh dulu. Iya, aku sudah minum tehmu. Kini kamu milikku. Yechen, kamu sudah pulang. Kenapa kamu kesini? Kan aku bilang jangan ketemu. Kamu, apa maksudmu? Berani kamu bentak dia? Sujud. Iya. Bibi. Iya, cuma kamu yang sayang dia. Cepat bangun. Xiao Chen, aku tahu semua cerita itu. Xiaoro itu jodohmu. Tunggu apa lagi? Lagi pula. Dia gadis yang baik. Dia kan. Bibi. Aku dan dia memang. Tapi aku punya calon. Ingat pesan guruku? Yechen, jangan merasa sulit. Aku punya harga diri. Peristiwa semalam itu atas mauku sendiri. Aku pergi dulu. Tunggu dulu. Apa yang sulit? Tidak sulit sama sekali. Soal ini aku yang atur. Bibi paling baik. Masih mau bohong soal calon? Aku tidak bohong. Aku punya surat nikah. Lihat kalau tidak percaya. Halo Woswe, ada apa? Xiaoro, cepat ke kantor. Rapat tingkat 3S.
Rapat tingkat 3S. Itu rapat paling penting. Apa bukan ada masalah? Baby, aku pergi dulu. Kapan-kapan aku main lagi. Iya, hati-hati di jalan. Iya. Mana dia? Ada hal mendadak. Duduk. Dia anak baik. Kenapa kamu tidak suka? Sudah sejauh itu, apakah kamu masih menghindar? Bibi, aku turun gunung karena guruku lama. Ada takdir belum selesai. Buat selesai janji nikah. Sekarang aku cuma mau balas dendam keluarga. Lihat wajah kalian berdua. Kalian pasti jodoh. Tidak bisa kabur. Mungkin saja. Nanti ada hal seru. Soal calon itu. Waktu sudah tiba. Sudah saatnya. Resep ini batang ampuh. Xiao Yaro, kamu gumam apa? Kamu gumam apa sama bungkus ini? Apa kamu naksir kuil itu? Aku naksir siapa bukan urusan kamu. Pasal aku. Resep panjang umur. Xiao Yaro, kamu buta cinta. Naksir kuil itu tidak masalah. Tapi kenapa percaya benda ini? Orang-orang mana? Tulis resep di bungkus ini. Lucu sekali. Kasih ke aku lagi. Ayo. Mau? Sini ambil. Mau. Sudah dengar, kan? Saingan rilis produk baru. Katanya mereka buat obat cair buat cantik. Mereka ambil pasar kita. Kamu yang tim riset, ada progres baru? Bos Tang, tim riset kami sudah sebar info. Cari resep kemana-mana. Tapi, resep rakyat itu rahasia. Kayaknya. Saya tidak mau alasan, hanya hasil. Kita harus lawan. Cari resep hebat juga. Iya, Bos Tang. Xiaorong, kamu konsultan kantor. Kamu punya ide? Bos Tang, Xiao Yaro, kasih resep panjang umur. Aku bukan. Resep panjang umur? Tuan Liu, coba lihat. Aduh, hebat sekali. Siapa yang buat resep ini? Bos Tang, dengan resep ini, aku jamin pimpin grup Tang menguasai industri farmasi. Ye Chen tidak tipu aku. Sayang sekali, resep ini rusak. Bahkan terakhir tak terlihat jelas. Siapa yang merusak resep ini? Aku, Bos Tang. Aku tidak sengaja. Sayang sekali, kamu sudah buat kriminal. Resep ini hancur. Tahu tidak rugi berapa? Aku, diam. Sekarang beres barang dan pergi. Jangan harap bisa kerja lagi. Xiaorong, siapa kasih resepnya? Cepat antar aku ke dia. Iya. Stop! Mau apa kamu? Aku mau ketemu tunangan aku, Tang Luo Shui. Apa kamu bilang? Kamu tunangan bos grup kami? Orang kampung, sadar diri dulu sana. Cepat pergi dari sini. Aku iya atau bukan? Panggil dia turun saja, biar tahu. Bocah, kamu tidak paham bahasa manusia? Aku bakal hajar kamu. Aku bakal main tangan. Xiao Yaro, dia konsultan bos grup Tang. Pas sekali kalau kamu ragu, tanya aja Xiao Yaro. Dia juga bisa kasih bukti. Kamu bocah, otak tidak beres. Berani masuk juga. Ya, semua wanita cantik kantor. Kamu sebut semua. Tidak percaya? Tanya langsung ke dia. Jangan sok jago. Cepat pergi dari sini. Berani lempar ponselku? Kenapa? Tidak terima, gak cuma lempar. Aku juga enjak. Ini itu grup Tang. Kaki anjingmu tidak patah itu sudah untung. Aku beri kamu peluang. Ambil ponsel aku sekarang. Harusnya aku kasih kamu kesempatan. Tapi kamu tidak guna. Hajar dia. Ye Chen, kamu tidak apa-apa. Kamu lihat aku ada masalah. Ibu Tang, ini Ye Chen yang kasih resep. Ye Chen, ini direktur grup Tang kami, Tang Luo Shui. Aku datang cari Tang Luo Shui. Aku pikir kamu cari aku. Kamu cari Ibu Tang kenapa? Ini masalahku dan dia. Bukan urusanmu. Laki-laki brengsek, siapa peduli kamu?
Senang bertemu, Pak Ye. Soal hari ini, aku pasti buat jelas. Jangan datang lagi. Ibu Tang, aku salah. Aku tak kenal orang hebat. Beri aku peluang, Ibu Tang. Cepat pergi saja. Pak Ye, aku sudah lihat resep. Resep itu hebat. Suruh Xiao Rou kasih. Apa kamu mau gabung grup? Anak ini mungkin jadi pejabat penting di grup kita. Karena Ibu Tang percaya dia. Dia bakal sukses besar. Andai saja aku punya resep dari keluarga. Pak Ye, kalau kamu gabung, kamu jadi wakil direktur. Plus 5% saham perusahaan. Hadiah 10 juta. Nona Tang, kamu keliru. Aku tidak minat gabung grup. Kamu tunangan aku. Ken, kamu benar tunangan sama Direktur Tang? Orang ini tidak cocok untuk Direktur Tang. Apa Direktur Tang tidak punya pacar selama ini? Karena dia... Pantas dia terus tolak aku. Ternyata dia sudah bertunangan dengan Tang Luoshui. Kamu orang yang ayah maksud? Benar. Guruku bilang. Dulu ayahmu memang. Zaman apa ini? Masih pakai cara lama. Kamu ingin bertunangan dan menguasai Direktur Tang. Direktur Tang janji beri 10 juta. Jangan serakah. Nanti bisa kena batunya. Saya memang tunangannya. Masih kecil saat itu. Jadi tak bisa memilih. Maaf. Aku tidak mau cuma karena surat menikahi orang asing begitu saja. Direktur Tang benar. Cepat robek surat tunangan itu. Chen, Direktur Tang memang sangat teguh. Aku lihat tunangan ini bakal batal. Mending kamu terima uang saja. Bikin Direktur Tang marah. Bakal parah sekali. Nona Tang, kamu salah paham. Aku kesini mau putus tunangan. Putus tunangan? Apa aku salah dengar? Ada yang mau gagalkan tunangan Nona Tang Jiangchen. Dia pasti batalin itu demi aku. Hampir saja kupikir, aku tak cantik lagi. Betul, Luoshui pasti tidak senang dengar ini. Tunangan itu buat waktu kita kecil oleh guruku dan ayahmu. Ayahmu minta harta. Pinjam hoki, tukar tutup rahasia langitku. Sekarang, saya sudah tak butuh. Jadi, kamu kesini mau batalin tunangan? Semua ada sebab akibat. Waktu itu, aku utang budi pada keluarga Tang. Jadi, aku bisa bantu masalah kalian. Tidak usah. Keluarga Tang tak perlu bantuanmu. Kalau tidak mau gabung grup Tang, silakan pergi saja. Chen, resep obat aku. Teman kantor bikin rusak. Ada satu bahan lagi. Zishuan Chao 5 ya. Nona Tang, kamu yakin keluarga Tang tidak butuh bantu aku? Tidak ada. Tuan Ye, maaf tidak bisa antar. Karena guru aku dan ayah kamu teman lama, aku kasih kamu satu peluang. Kalau ayah kamu butuh obat, cari aku nanti. Pamit dulu. Chen, kamu bicara apa? Dahi kamu penuh hawa hitam. Ada tetua rumah yang kritis. Alis kiri kacau. Pasti kepala keluarga Tang. Kamu ramah. Kalau bukan karena utang budi, saya tidak bantu gratis. Tuan Ye, ayah kamu memang sakit parah. Sudah panggil dokter sakti. Tapi efeknya cuma sebentar. Tolong Tuan Ye bantu dia. Keluarga Tang akan terima kasih. Pak Tang, apa hebatnya orang ini? Jangan sampai kamu kena tipu. Berani bicara soal Tuan Ye. Pergi saja. Pak Tang, ilmu medis Chen hebat. Kakekku sembuh berkat dia. Ayo jalan. Lewat sini. Ya. Beres hutang budi keluarga Tang. Aku harus balas dendam. Kamu bilang cari tabib hebat. Apa ayah bisa selamat? Kalau ayah pergi, aku juga tidak mau hidup. Ibu, Luoshui bisa cari tabib mana? Tabib top Jiangcheng saja. Tabib kuat tak mampu obati. Ayah sulit selamat. Bahkan bagi dewa, ibu, kita harus terima kenyataan. Relain saja dia. Benar, Nyonya Tang. Tuan Tang sangat dihormati. Jika ada jalan, aku pasti bantu sekuat tenaga. Tapi penyakit sudah masuk tulang, Nyonya. Tetap kuat. Siap kurus jenazah. Ibu! Ibu. Tabib Hua. Anda memang tabib nomor 1. Cuma beberapa langkah, ibu langsung bangun. Tapi itu, teknik medis terkenal Anda. Jarum emas penembus titik. Jarum emas milikku, walau hasil hebat. Tapi, tidak bisa selamatin Tuan Tang. Malu sekali. Malu sekali. Dia tidak bisa obatin. Aku bisa. Benar,
Jika bisa sembuhin Zenhua, aku bayar berapapun. Tuan Ye, jika benar bisa sembuhin ayah, aku kasih 30 juta. 30 juta? Aku tidak salah dengar. Kamu sangat murah hati. Penipu entah dari mana. Kamu mau habisin harta keluarga. Anak muda, kamu tahu, praktik medis butuh izin resmi. Semua dokter resmi jangkem. Aku kenal semuanya. Mengapa aku tak pernah lihat kamu? Benar. Ayahku kepala keluarga Tang. Tidak sembarang orang bisa mendekatinya. Kamu bilang kamu dokter. Mana surat izin kamu? Tunjuk sekarang. Surat izin praktik Ye Chen aku. Tak perlu barang itu. Luo Sue, kamu dengar tidak? Dia bilang tidak butuh bukti. Aku bisa jadi bukti. Hal keluarga Tang bukan urusan kamu buat campur. Luo Sue, orang macam ini tipu kamu. Kalau Brook Tang kasih kamu, mana bisa kami tenang? Ye Chen bukan penipu. Nona Tang, aku datang ke sini buat balas budi keluarga Tang. 30 juta tidak usah. Kamu pasti takut biar tidak minta uang. Kalau ayah makin parah, kamu tidak bisa tanggung jawab. Cepat pergi dari sini. Tapi, Tuan Ye, aku yang bawa. Kamu harus lebih sopan. Tuan Ye, mohon, tidak usah layan orang lain. Tolong obat ayah aku. Ayah mau obat tidak? Beri jawaban pasti. Waktuku amat berharga. Tante, Ye Chen jago obat. Kakek aku dia yang sembuh. Gua sudah periksa. Ayah sudah tidak bisa sembuh. Tidak ada orang satu negara yang bisa selamat dia. Dia mau obat pakai apa? Dia tidak layak jadi tabib. Dia tak bisa obati. Aku Ye Chen bisa obat. Nyonya Tang. Jadi obat tidak? Aku beri 3 detik buat pikir. 3. Ibu, jangan dengar omong kosong penipu ini. 2. Ibu, ayah sudah hilang harapan. Lupakan saja. Ibu. 1. Obati, kita obati. Ibu Tang. Nona Tang. Karena kita mau obati. Aku bicara dulu. Waktu aku obati. Jangan ada yang masuk ke kamar ini. Kalian tanggung sendiri akibatnya. Untung ada ilmu medis. Rahasia gunung bambu. Di dunia ini, cuma aku bisa bantu kamu. Kamu memang beruntung. Hawa jahat lili tubuh, masuk otot dan tulang, masih bisa tahan napas. Nyawamu belum habis. Ibu, aku lihat ibu sudah pikir. Omong kosong pun ibu percaya. Ayah cuma sisa 1 napas. Dewa pun tidak bisa bantu. Di dunia ini, tidak ada bisa selamat dalam kondisi begini. Biar Tuan Tang pergi tenang. Jangan siksa dia lagi. Ini soal hidup mati ayah. Meski cuma 1 harapan, aku harus coba. Ye Chen pasti bisa. Nanti aku lapor polisi biar tangkap dia. Praktik medis ilegal dan penipuan. Aku buat dia tidak bebas. Tuan Ye, gimana kondisi ayah? Tenang saja. Kakek sebentar lagi bangun. Benar, sebentar lagi bangun. Tuan Ye, kamu benar tabib sakti. Angka kartu bank ini 16 kali. Isinya 10 juta. Tuan Ye, tolong terima ini. Tabib sakti tambahan apa ini? Ayah aku belum bangun. Dia mau tipu ambil uang. Penipu jalanan macam ini, pasti cuma incar uang. Nyonya Tang, dia bukan tabib sakti. Trik orang ini cuma pura-pura capek. Badan penuh keringat buat cari rasa iba. Roswe, jangan kasih uang ini. Kamu sudah sangat kasar. Ye Chen orang yang tolong ayah. Tolong ayah apanya? Cuma kalian wanita cantik yang percaya dia. Mau uang ini? Bilang kalau kamu mau. Kalau kamu tidak bilang. Mana aku tahu kamu mau? Kalau kamu mohon, aku tetap tidak kasih. 1. Aku datang rumah Tang untuk bayar budi orang tua masa lalu. 2. Roswell janji kasih uang. Aku jujur tidak peduli. 3. Jangan hina Ye Chen. Berani kamu buat aku luka? Hari ini kamu mati. Budi keluarga Tang sudah lunas. Sekarang kita tidak kenal. Aku pergi. Berani sekali buat aku luka. Orang-orang hajar dia. Henti. Aku yang atur. Aku mau bawa dia. Semua harus henti. Zenhua, kamu sudah bangun. Bagaimana? Ayah, kamu sudah bangun, kan? Tuan Tang. Pergi. Keluarga Tang kami tidak punya anak durhaka.
Semua pergi. Pergi. Terima kasih sudah tolong, tabib. Tadi aku hanya bisa baring. Tapi aku bisa rasa tabib keluar banyak tenaga. Pakai ilmu medis sakti. Kalau bukan tabib yang tolong, tulang tua aku ini sudah temu Yan Wang. Tuan Besar, ingat Ling Huaing dan murid kecilnya? Murid yang dulu tanda tangan janji nikah. Ternyata murid Pai Xiangyuan. Maaf, aku tidak kenal kamu. Tidak sadar itu kamu. Oh, iya, tabib. Ini anak aku. Cuma dia yang punya janji nikah. Karena kamu sudah datang soal nikah kalian. Tuan Besar, pas sekali hari ini di depan kamu. Janji nikah ini batal. Tapi, kenapa? Apa anak aku tidak pantas untuk kamu? Tuan Tang, dulu buat janji nikah. Guru cari kaya buat Tang, pinjam hoki keluarga Tang. Tutup rahasia langit buat aku, buat selamat nyawa aku. Sekarang aku dan Nona Tang sudah pada dewasa. Soal janji nikah, harus kita yang putus. Biar tidak jadi benci. Aku tidak benci. Maksud Nona Tang. Kalau kamu bilang begitu, maka aku salah keluarga Tang saja. Kurang untung. Nona jahat Tuan sudah hilang. Berkah masih ada. Asal Tuan lanjut derma dan baik. Berkah ini tahan ratusan tahun. Aku pokok. Aku akan sering buat baik. Tuhan tenang saja. Baik. Semua sudah beres. Aku pamit sekarang. Ayo pergi. Ruo Shui, kamu tahu tidak? Kamu lepas berkah yang besar. Berkah apa? Aku nikah sama orang asing tidak jelas itu sebuah berkah. Aku salah tidak kasih tahu. Ling Huaing dulu itu. Sosok sakti Gunung Longhu seperti dewa. Ilmu tahu miliknya hebat. Ye Chen itu muridnya. Pasti bukan orang biasa. Ayah, apa ayah pikir anak kamu tidak laku? Lagi pula, sekarang sudah zaman apa? Masih saja bahas mistis yang tidak masuk akal. Pas dia obat aku, rasanya sangat dalam. Sulit untuk aku duga. Kamu tidak akan tahu intinya. Keluarga Tang kita harus cari segala cara untuk makin dekat. Iya, ayah. Sudah, urusan aku sudah selesai. Silakan pulang sekarang. Cepat. Kenapa kamu pergi begitu saja? Terus mau apa? Kamu bakal tunang sama Ruo Shui. Bukan karena aku. Dengar, Nona Xiao, aku jujur saja. Tunangan aku sama dia, guru yang atur waktu aku kecil. Dulu takdir mulai, sekarang semua selesai, bukan karena kamu. Terus kita? Nona Xiao, aku ada urusan penting yang harus aku buat. Soal cinta, aku belum pikir dulu. Kamu paham? Kalau kamu butuh, aku kasih resep lagi. Apa kamu pikir aku cuma butuh resep? Aku. Kamu brengsek! Bibi Guru, bagaimana kabarmu hari ini? Aku nemu bahan obat bagus. Aku tidak apa-apa. Kamu gimana? Apa semua lancar? Sudah bicara jelas sama Tang. Tolong nyawa Tuan Tang. Anggap balas budi Tang, baik yang dulu. Tapi, aku lihat jodohmu. Memang belum putus. Suara apa itu? Ada orang. Bibi, apa ya? Chen balik. Aku bentar lagi selesai. Bioko. Kan dibilang jodoh belum putus. Iya. Bibi, ayo rasa masak aku. Biasanya Bibi pasti tidak cocok. Tapi aku rasa masak Yaro enak. Bibi suka saja cukup. Bibi sebenarnya kasih mantra apa? Yaro baik sekali. Sangat paham. Kamu beda. Cuma tahu nakal. Bibi, ayo cerita soal Ye Chen. Nakalnya gimana saja? Xiao Yaro, kenapa tanya soal aku terus? Langsung ngomong saja. Hari ini mau apa? Aku sudah berikan semua yang berharga. Di kantor tidak ada sanggar. Aku cuma mau kamu bantu di grup Tang. Henti. Kerja tidak mungkin mau kerja. Acting sedih tidak guna. Aku harus wakil kantor.
ikut acara promo. Ada klien nama Chen Tianxing. Dia ada keluarga Chen berani sentuh aku. Mau kamu cari pacar palsu? Bantu urus hal ini. Tidak bisa. Jangan mimpi. Aku sibuk urus penting. Tidak sempat main-main. Kalau bantu urus ini, aku tidak ganggu lagi. Gimana? Harus bantu. Oke. Aku urus Chen Tianxing. Tapi kita janji, selesai itu, kita sudah impas. Makan yuk. Ye Chen akan bantu. Jadi tenang saja soal keluarga Chen. Iya. Itu putri sulung keluarga Xiao. Xiao Yarou benar cantik sekali. Cantik sekali. Sekarang dia konsultan grup Tang. Saing beratang Rosway. Kata dia buat Tuan Lin sampai gila cinta. Siapa pria di sebelahnya? Kenapa aku tak pernah lihat dia di Jiangcheng? Hei. Yarou, hari ini kamu cantik sekali. Bos, pas sama aku. Chen Tianxing, aku wakil kantor hari ini. Jaga sikapmu. Iya. Berat badan aku tahu. Kalau kamu mau tahu, tidur dengan aku malam ini, nanti kamu tahu. Jaga mulut kamu. Chen Tianxing, sudah berapa kali bilang, kita level sama. Jangan ganggu aku lagi. Di Jiangcheng, kecuali aku, siapa lagi yang pantas? Tanya saja mereka. Kalau aku diam, siapa berani nikah kamu? Cuma Anda nama besar Chen. Apalagi hebat kamu? Aku memang Anda Chen. Apapun mau Chen, harus jadi pilih Chen. Yarou, jangan tolak niat baik aku. Lepas dia. Siapa pria tampan ini berani campur masalah aku? Pergi. Ye Chen, tenang. Serah masalah ini ke aku. Percaya saja, tunggu di sana. Tak sangka ada kejut. Dia putra keluarga Chen. Berani pukul aku? Tadi tidak terasa. Di sini Chen itu raja. Biar kamu rasa. Akibat lawan aku. Maaf. Tidak tahu keluarga Chen. Apa dia gila? Tidak tahu keluarga Chen. Mengusik Chen. Tamat riwayat. Mati tragis menanti dia. Tangan mana yang pukul? Aku mau tangan itu. Lalu tangan ini. Mau buat kamu juga? Asem, habis dia. Aku mau tangan kakinya patah. Patah tangan kaki tidak cukup. Aku bakal patah leher dia. Bocah ini bakal celaka. Benar tidak tahu diri. Dia pasti sudah mati. Aku ingat pengawal ini, Raja Tinju bawah tanah. Muay Thai dia sangat ganas. Asal dia turun tangan, pasti mati atau luka. Ye Chen, ini ahli Muay Thai. Kamu? Muay Thai bukan apa-apa. Bela diri kita jauh lebih hebat. Kamu lihat saja. Aku tidak perlu gerak. Bocah, sudah siap kata akhir? Satu tinju buat kamu mati. Mati kamu. Ada apa ini? Kamu pakai sihir apa? Kamu tidak becus. Siapa? Ada apa ini? Apa aku salah lihat? Ya ampun, ini Raja Tinju Muay Thai. Bocah ini jago juga. Kamu mau apa? Aku ancam kamu. Ancam aku apa? Masalah hari ini selesai. Yuk berteman. Teman? Kamu tak payah. Cok ganteng ini. Cok ini bisa kalahkan ahli Muay Thai. Pantas saja sombong. Terlalu mudah. Keluarga Chen hebat, bukan cuma Muay Thai, tapi ahli bela diri kuno. Ahli bela diri dari keluarga Chen. Kita orang biasa. Walau ribuan orang, mereka kalah. Cuma pakai satu jari. Seram sekali. Oke, kamu hebat. Tapi jangan pikir aku takut. Berani biar aku telepon? Terserah. Panggil ayah kamu sekalian. Berasin semua dendam kita. Halo, ayah. Ye Chen, maaf. Saya nggak tahu masalahnya bakal begini. Baru dengar Cheng Jin bawa ahli bela diri. Itu dasar kekuatan. Keluarga Chen di Jiangcheng. Keluarga sepertiku nggak mampu jangkau mereka. Ye Chen, aku tahu kamu hebat. Tapi kamu nggak tahu kekuatan ahli bela diri. Ini semua tabungan aku. Kamu bawa uang ini. Pakai mobil. Sembunyi di kota lain. Bisa. Nggak sangka.
Dia sangat setia padaku sampai kasih semua tabungan. Yechen, ini salahku. Harusnya aku nggak minta bantuanmu. Cepat pergi sekarang. Chen Jiangxing nggak berani ganggu aku. Aku akan lindungi kamu. Siapa yang berani pergi? Saya mau lihat siapa berani. Yang tidak mau mati, pergi. Ayah, lihat ini. Dia pukul anakmu sampai begini. Tolong balas dendam. Ayah, siapa yang pukul anakku? Keluar sekarang juga. Keluarga Chen sudah diganggu. Harus bayar akibatnya. Dia orangnya. Di antara mereka, cuma orang ini yang punya energi dalam tubuh. Ahli bela diri kuno yang dimaksud Xiao Yaro. Dulu keluarganya selalu andalkan ramalan. Aku benar tidak tahu seberapa hebat ahli bela diri ini. Yechen, sudah dalam keadaan begini, kamu masih makan saja. Tidak kenyang, ya susah lawan. Iya, rasanya lumayan juga. Mau coba satu? Aduh. Ayah, dia pukul pengawal ayah. Dia juga pukul muka anakmu. Ini bukan cuma pukul aku, tapi juga ayah. Menghina keluarga Chen. Berani juga dia. Santai saja, biarkan dia makan pelan. Ini makan malam terakhir dia. Yechen, maaf, aku sudah bawa kamu ke sini. HMPH, sana. Bawa dia kemari, lalu sujud. Sujud 200 kali depan anakku. Sujud 200 kali buat anakku. Cuma segini ilmumu. Berani lawan aku. Yechen, mungkinkah ahli seni bela diri kuno? Ahli kungfu kuno? Bukan. Aku cuma pendeta tahu biasa. Tenang saja. Janji pasti kutepati. Pasti akan aku buat. Nanti keluarga Chen itu tidak akan yang jahat lagi. Chen Jin, dendam darah keluarga ya. Aku takkan lupa. Aku latih ilmu sakti Bilonghu. Hanya untuk jadi adil. Kenapa bocah ini? Mirip kepala keluarga ya, Dono. Ini tidak mungkin. Keluarga ya sudah kami tumpas. Tidak mungkin ada yang hidup. Satu lagi, orang ini, apa dia ahli bela diri kuno? Dia benar-benar punya kekuatan itu. Pasti dia ahli bela diri kuno. Tapi masih muda sekali. Baru latihan beberapa tahun. Tenang saja kepala keluarga. Lawan dia. Aku sudah cukup. Sekarang aku tangkap dia. Anak muda, karena kamu punya ilmu, aku beri kamu satu jalan. Ikut kata kepala keluarga kami. Langkah ke sini. Sujud pada tuan muda kami. Sujud 200 kali. Aku, biar mayatmu tetap utuh. Dengar Pak Tua. Kamu yang tua saja hidup. Mana mungkin aku mati? Jadi, kamu tolak jalan ini. Aku yang selalu beri jalan. Aku tidak pilih-pilih. Aku yang buat semua aturan. Anak muda, masih hijau berani mati. Ini dunia keras. Terjun ke sini. Harus siap lihat darah. Nggak ada yang bisa sambang begini. Jinlau, sikat dia buat aku. Potong tangan dan kakinya. Buang ke sungai biar ikan makan. Tuan muda tenang saja. Aku bakal bawa tangan kakinya. Saji buat kamu. Biar hilang dendam kamu. Anak muda, baru pertama lawan ahli silat. Malah ketemu aku. Sial pangit nasib kamu. Kenapa kamu banyak omong? Mau seranggat, aku mau angkat jemuran. Kalau kamu mau cepat mati, lihat saja, gimana aku dapat nama besar. Jin Lao mau gerak. Orang terakhir dia lawan, abunya nggak tahu sebar mana. Jin Lao andalan keluarga Chen. Kalau Jin Lao turun tangan, pasti beres semua. Yechen! Ini, gimana bisa begini? Nggak pernah lihat begini. Sekarang giliran aku. Kalah sama rahasia Gunung Longhu, itu hormat buat kamu. Jin Lao, kamu baik-baik saja? Aku aliran energi, aku putus semua. Ilmu bela diri rusak total. Orang ini ahli hebat, keluarga Chen. Tidak ada yang bisa tahan. Tuan Chen, Jangan mendekat. Jangan mendekat. sekarang masih mau aku sujud 200 kali? Tidak perlu. Tidak usah. Kamu anak kurang ajar. Bawa masalah besar buat keluarga. Anak ini harus sujud 200 kali padamu. Cepat sujud pada ahli ini. Kamu salah orang. Xiao Yaro, dia orang aku.
Nona Yaro, semua salah aku. Aku memang bodoh. Aku kodok mau makan angsa. Kamu ampun aku. Aku bakal jadi budak kamu. Nanti aku bakal menghindar kalau lihat kamu. Nona Xiao, bicaralah sesuatu. Harap kamu ingat kata-kata kamu. Tentu. Sampai mati aku tidak lupa. Dendam ini sampai mati aku tidak lupa. Nanti pasti aku balas. Baiklah. Ayah, ayo kita pergi. Siapa suruh kalian pergi? Mohon kasih ampun, maafin kami. Aku Cheng Jin sumpah tidak bakal biarin anakku ganggu Nona Xiao lagi. Nanti di tempat ada kamu, keluarga Chen aku bakal jauh. Kak, jagoan, leluhur, tolong ampunin kami. Ayah, cepat berikan uang ke leluhur, atau kita tak bisa pulang. 100 juta cukup, anak kurang ajar. Nanti aku hajar kamu. Ayah, jagoan, keluarga Chen aku sudah siapin uang damai 100 juta. Gimana? Ye Chen, kan mereka sudah kapal. Lepaskan saja mereka. Mereka tidak akan ganggu lagi. Lepasin mereka? Ye Chen, kamu mungkin tidak tahu. Keluarga Chen, keluarga Wang punya hubungan erat. Keluarga Wang itu 4 keluarga besar. 4 keluarga besar? Iya. Targetku memang mereka. Dulu mereka tidak pernah pikir kasih ampun keluarganya. Balas dendam mulai dari keluarga Chen. Ye Chen, kamu mungkin tidak tahu. 4 keluarga besar, mereka raja bisnis. Kita semua digabung, tidak sebanding mereka. Perempuan ini lumayan pintar. Aku tidak percaya. Bocah ini berani habisin aku. Chen didukung keluarga besar. Tidak ada yang berani sentuh. Hebat sekali. Sayang sekali. Aku Ye Chen suka tantang. Hari ini, keluarga Chen harus musnah. Sungguh, Ye Chen. Ye Chen, kamu sekarang belum bisa sentuh keluarga Chen. Kenapa? Apa mereka punya kuasa? Yang aku tidak tahu. Walaupun ada, tidak bakal ancam aku. Tadi waktu aku datang, aku lihat polisi patroli di sekitar. Cepat-cepat aku cegah kamu. Hajar keluarga Chen bukan masalah kecil. Kalau buat ribut, orang luar tahu, bakal sangat repot. Jagoan, kamu orang baik. Kamu beri kami maaf. Aku janji. Tidak bakal muncul lagi. Hidup nanti, aku bakal balas budi. Ye Chen, tenang saja. Hari ini cuma lepas mereka. Aku tidak bakal biar mereka pergi. Aku pasti hukum mereka. Baik, aku bisa biar mereka hidup. Tapi bagaimana cara kamu hukum ayah dan anak itu? Jangan khawatir. Hidup mereka takkan damai. Kalian berdua sud yang menang tampar yang kalah. Jangan kasihan. Kenapa belum mulai? Apa mau mati? Mulai sekarang. Ayo mulai. Kamu anak durhaka. Kamu berani tampar ayah. Ayah, aku juga tidak mau. Ayo lagi. Kalau begitu, aku pergi dulu. Hati-hati di jalan. Kamu tidak suka dia, tunangan juga sudah batal. Tapi kenapa? Tidak rasa senang? Untung kamu hebat. Kalau tidak, kita dalam bahaya hari ini. Hari ini tidak bunuh ayah anak Chen. Nanti aku pergi dari Jiangcheng. Keluarga Chen pasti balas Xiao Yaro. Mungkin keluarga Tang juga gagal. Demi balas dendam keluarga Ye. Atau biar Xiao Yaro aman. Keluarga Chen, aku harus musnah. Ye Chen, kamu pikir apa? Tidak pikir apa-apa. Aku cuma pikir, di pesta tadi, tidak makan banyak. Perutku mulai lapar. Aku traktir kamu makan. Terima kasih bantu beres masalah besar. Tidak usah repot. Aku makan apa saja cukup. Aku ajak kamu. Aku tahu resto paling enak. Xiao Yaro, sisa bayar kantor bisa cair. Kamu datang ke sini. Kamu urus dulu saja. Aku makan apa saja cukup. Besok aku traktir makan besar. Oke? Tidak bisa. Besok,
Aku ada hal penting. Harus beres. Tidak sempat. Urusan darurat apa itu? Aku pergi dulu. Besok aku bakal cari kamu. Keluarga Chen. Siap berserang. Ayah, ayo bicara. Dari tadi cuma diam saja. Tidak bilang apa-apa. Aku jadi pusing. Karena kamu dasar bodoh. Sampai buat tetua Jin luka parah. Tanpa tetua Jin, keluarga Jin kita mana bisa tahan di Jiangcheng? Kamu pikir keluarga lain itu takut sama kamu? Ayah juga pukul aku. Sebenarnya gak usah khawatir berlebihan. Kita gak ada Jin lagi. Ada keluarga Wang. Jika memang perlu, kita panggil kakek saja. Gak boleh. Beliau lagi meditasi di gunung. Sudah bilang, jangan ganggu dia. Tapi, keluarga Wang boleh juga. Dengan dukungan keluarga Wang, dia gak bakal berani. Jin dibanding Wang, jauh medanya. Aku dengar, keluarga Wang punya banyak jagoan. Kekuatannya luar biasa. Benar juga. Keluarga Wang. Salah satu 4 keluarga besar. Dulu keluarga Ye. Keluarga Ye apa? Gak pernah dengar. Ayah, bagaimana kalau minta keluarga Wang kirim orang lawan Ye? Dia bikin kita malu hari ini. Aku gak terima ini. Aku akan bawa 10. Gak, 100 kali lipat. Oke. Besok aku siapin kado. Hubungi keluarga Wang. Aku bakal buat bocah itu. Oke. Biar aku urus dia sendiri. Dia pikir aku gak berdaya, terus si Xiao Yaro itu bakal aku tangkap sendiri. Kirim ke kamarmu. Kamu pintar juga. Berani sentuh orangku, bayar pakai nyawa. Siapa berani sentuh orangku, nyawa jadi ganti. Siapa? Tadi kalian masih bahas cara buat aku mati. Kenapa? Cepat sekali lupa sama aku. Gimana kamu masuk? Kayak yang kamu lihat. Aku jalan masuk. Aku kasih lihat. Ini rumahku. Jangan macam-macam. Bukan tempat buat ribut. Bulu emas ini bagus juga. Barang yang bagus. Pakai ini buat ambil nyawa, tidak bakal rugi. Tadi depan banyak orang. Kami sudah sujud minta maaf. Bukannya kamu sudah janji lepaskan kami? Iya. Kamu janji tidak bunuh kami. Jangan tarik ucapanmu. Ya, kami sudah dapat hukum dari Tang Ruosue. Lihat, muka aku bengkak sekali. Kapan aku pernah bilang? Bakal lepas kalian? Kami tidak laku apa-apa. Tidak usah sampai begini. Lebih baik kita jadi teman. Gimana kalau kita teman? Apapun nanti katamu. Keluarga Chen bakal nurut. Tapi tadi kalian bahas cara balas dendam padaku dan Xiao Yaro. Aku dengar jelas. Mau aku ulang kata kalian? Itu cuma omong kosong. Aku mohon. Kasih aku ampun. Itu semua ide ayah. Bukan urusan aku. Kamu, anak kurang ajar. Oke, karena mohon pun tidak guna. Aku bakal jujur saja. Kami ingin minta bantuan dari keluarga Wang. Tidak bisa lawan satu orang. Keluarga Wang. Satu orang tak bisa menghancurkan keluarga itu. Tianxing, jangan panik ya. Keluarga Wang ada di belakang kita. Iya. Kekuatan keluarga Wang bisa remas kamu sampai mati. Aku yakin kamu tidak berani. Keluarga Wang Jiangcheng? Benar. Sekarang kamu takut. Keluarga Chen kami bisa sukses seperti sekarang itu semua berkat keluarga Wang. Keluarga Chen kami saja punya posisi begini. Cara keluarga Wang jauh di luar bayanganmu. Kibas tangan saja bisa buat kamu hancur. Betul. Keluarga Wang itu nomor 1 Jiangcheng. Anak buahnya banyak jagoan silat. Semua lebih kuat dari Tuan Jin. Kamu bisa lawan 1. Tapi bisakah lawan 100? Kenapa? Takut sampai lemas. Bukannya tadi kamu jago? Sekarang, antar aku ke rumah sakit. Urus aku baik-baik di ranjang. Aku bisa bantu puji kamu di depan keluarga Wang. Nanti kamu bakal terima kasih. Aku tidak pernah bilang. Ye Chen bisa kamu anjam. Terus kenapa? Kamu berani sentuh kami sekarang? Kamu berani bunuh kami? Tentu berani.
Aku, Ye Chen, bunuh orang atau tidak, gantung pada aku mau atau tidak. Sepertinya aku harus mati hari ini. Kenapa lagi aku ada di sini hari ini? Coba. Bisa kasih tahu aku. Kenapa kamu bantai keluarga Chen? Kita tidak punya dendam besar. Apa cuma karena pesta itu, anakku laku hal itu pada Xiao Yaro? Apa karena masalah itu? Chen. Mata anjingku dibuka lebar. Lihat aku baik-baik. Siapa aku? Masih ingat tidak? Robot petinggi Jiang Cheng 5 tahun lalu. Karena tidak mau ikut kotor dengan kalian. Kalian bantai pasangannya. Kalian paksa mereka mati. Masih ingat? 5 tahun lalu. Kamu injak mayat seluruh klannya. Untuk jadi penguasa Jiang Cheng. Kamu Ye Chen yang hilang itu. Ini tidak mungkin. Bukannya kamu mati bakar di api? Bukannya mayatmu tidak ada? Langit tidak biar keluarga Ye hancur. Aku, Ye Chen, belum mati. Aku sudah jadi kultivator. Di mata kami para kultivator. Kalian cuma sebut kecil. Mana mungkin? Latar belakang keluarga kalian. Kekuatan kalian itu tidak ada harga bagiku. Apapun yang Ye Chen mau, tidak ada yang bisa halang. Jangan bunuh aku. Aku mau jadi budakmu. Aku mau tebus dosa. Tolong ampun nyawaku. Cuma kamu mati, baru bisa tebus dosa. Keluargawan, giliranmu berikutnya. Halo Nona Xiao. Ada apa lagi? Halo Ye Chen, aku di kantor Rupang. Coba tolong aku. Rupang. Hak Wang, sekretaris kamu telepon hari ini. Mau bahas bayar Rupang. Santai saja, minum teh dulu. Mari kita bahas pelan saja. Tadi telepon bilang gawat, suruh aku datang malam hari. Kok sekarang tidak buru-buru? Teh enak, tetapi Pak Wang, kita bicara jujur saja. Ikut kontrak, Rupang harus seminggu lalu transfer sisa 50 juta. Tetapi, kok sampai hari ini belum ada? Aku tahu, Grup Tang sangat butuh uang buat putar operasional kantor. Tetapi, aku belum bisa bayar kamu karena aku belum dapat apa yang aku mau. Produk kantor kami sudah kirim tepat waktu. Tidak tahu Pak Wang mau apa sekarang. Gampang sekali. Aku mau kamu menjadi wanita aku. Tidak mungkin. Wang Aokyo, jangan lewat batas. Masa? Coba lihat. Ini wilayah keluarga Wang. Aku mau apa? Bukan kamu yang putus. Ye Chen, aku di kantor grup Wang. Tolong cepat. Kalian mau apa? Mau apa? Tentu mau garap kamu. Aku anjang kamu. Kalau kamu berani, keluarga Xiao tidak lepas kamu. Keluarga Xiao lucu sekali. Aku anak sulung Wang. Cukup belajar saja. Keluarga Xiao di Jiang Cheng akan hilang. Tapi, kalau kamu layan aku mau rasa wanita cantik nomor 1. Keluarga Xiao akan jaya. Pasti sukses. Wang Aokyo, kamu jahat. Aku sudah telepon suami. Dia segera datang. Aku mau lihat siapa berani lawan Wang. Suami aku hebat. Jika kamu berulah, dia akan hajar kamu. Lucu, siapa berani atur aku? Lepas aku! Lepas aku! Kamu jahat. Tenang saja, cantik. Aku akan lembut. Siapa berani kacau urusan aku? Kamu tidak tahu diri. Lihat tempat ini. Pergi kalau mau hidup. Kamu berani pukul orangku. Cari mati. Belum tentu siapa yang mati. Hari ini aku mau bawa Xiao Yaro. Siapapun berani halang, aku hajar dia. Kamu tahu aku siapa? Aku cukup sabar. Kabar untuk bunuh kamu. Tak perlu aku turun tangan. Kamu tak lihat matahari besok. Orang terakhir bicara begitu sudah mati. Kamu minggir. Kalau tidak, kamu berikutnya. Kamu berani gaya depan aku.
Cepat panggil orang. Bunuh dia. Halo. Bagaimana kamu mau akhiri? Sekarang terserah kamu. Aku ingin dia cacat. Agar dia tidak bisa buat jahat. Xiao Yaro, jangan nekat. Keluarga Xiao tetap ada. Aku tak bisa menyentuhmu, tapi bisa hancurkan keluarga Xiao. Kamu masih ancam aku. Kamu juga cewek. Kau bantu orang jahat. Hati kamu busuk. Sekali lagi, gak ada ampun. Ye Chen, ayo pergi. Gak nyangka, ya? Sebelum ini, aku sudah kirim pesan. Sekarang kalian masih berani sombong? Paman Zhang, bunuh dia. Iya, Tuan Muda. Berani sentuh Tuan Muda kami. Mau pergi? Tinggalin nyawa kamu. Tadinya mau biarin kamu hidup. Sekarang gak perlu lagi. Ye Chen, tunggu dulu. Aku baru ingat. Wang Aokyo janji kirim uang, tapi grup Tang belum. Kalau grup Tang gak ada uang, aliran dana bakal putus. Uang proyek itu, anggap saja uang tebus nyawa. Bisa hidup lagi. Senang apa tidak? Senang. Cepat kurus kalau senang. Gak masalah. Ayo pergi. Siniin ponselnya. Aku mau suruh ayah bunuh pasangan bajingan ini. Ayah, Xiao Yaro dan pacarnya sudah buat aku cacat. Apa? Siapa berani sentuhmu? Apakah dia mau ayah suruh orang bunuh dia? Namanya Ye Chen. Iya, ayah cepat kirim orang. Buat dia mati. Kamu baru bantu urusan besar. Makasih, Ye Chen. Tidak usah makasih. Urusan kamu itu urusan aku. Sekarang semua masalah sudah selesai. Kamu jangan kejar aku terus. Ye Chen, kamu sebal sekali. Ya sudah, ayo pergi. Kamu tadi buru-buru ke sini. Belum makan kan? Aku traktir masakan rumah paling enak di Jiangchen. Nona besar Xiao, kenapa tetap baik padaku meski sudah kutolak? Apa kamu naksir aku? Iya, aku naksir kamu. Terus kenapa? Nona besar Xiao, aku cuma jual nasi kotak. Status kamu itu nona besar. Jangan buang waktu buat aku. Terserah mau makan atau tidak. Aku batal traktir. Jangan, aku ikut. Tadi aku cuma canda. Jangan anggap serius. Mau makan di mana? Kamu selalu saja tidak jujur. Sifat orang memang susah ganti. Sifat aku memang begini. Tetapi kamu, dunia orang kaya itu beda sekali sama kami. Kamu. Ye Chen, awas. Yaro! Aku, Ye Chen. Aku sangat kantuk. Xiao Oro, luka kamu sudah aku rawat. Sudah agak mendingan. Sudah agak baik. Aku bawa kamu ke RS. Tahan terus. Xiao Rong, kamu harus kuat. Jangan khawatir ya. Bibi. Kenapa Bibi kesini? Tenang saja. Xiao Rou bakal baik saja. Jangan rasa salah terus. Minum air biar tenang. Aku cuma lagi pikir. Kalau aku lebih cepat dari Yaro, cari orang itu. Aku bisa cegah semua ini. Dunia ini punya takdir sendiri. Tapi peluru itu harusnya buat aku. Xiao Rong halang peluru itu.
Apa kamu pernah pikir, kenapa Xiaoro halang peluru? Kenapa kamu sangat rasa salah? Kalian punya jodoh belum usai. Aku sudah bilang dulu. Kamu jatuh cinta tanpa sadar. Tapi Bibi, dendam aku belum balas. Ada hal yang ikat kamu. Hati kamu yang kunci. Kamu harus benar-benar paham. Apa Xiaoro ganggu balas dendam? Aku paham. Usai hal ini, kamu bisa lihat Xiaoro gadis baik. Dia sayang kamu. Kamu harus jaga dia baik. Jangan seperti dulu lagi. Jangan pasang muka galak terus. Aku tahu, Bibi. Coba bilang, kalau Jiang Chen tanpa keluarga jahat itu, apa bakal lebih baik? Asal kamu tidak jahat, aku dukung kamu. Jangan saja, aku akan jaga Xiaoro di sini. Dia pasti aman. Dokter, gimana keadaan dia? Operasi sukses. Sudah lewat masa kritis. Segera pindah ke bangsa. Makasih, dokter. Maaf buat dokter repot. Tidak apa-apa. Tenang saja, kamu sudah selesai operasi. Dokter bilang sudah aman. Iya. Gimana rasa badan sekarang? Ada rasa tidak nyaman? Tidak ada. Bagus kalau gitu. Aku mau cek dulu. Laki-laki keluar dulu. Aku tunggu di luar. Panggil aku kalau butuh. Tenang saja. Aku tidak apa-apa. Sudah cukup baik. Istirahat yang cukup. Anak muda, istri kamu hampir saja tidak tahan sampai akhir. Ini bukan masalah sepele. Bukan aku mau tegur. Kenapa biarkan istri kamu luka parah begini? Sekarang sudah tidak masalah, tapi masih masa kritis. Kamu harus jaga baik. Baik, aku akan jaga. Makasih, dokter. Sama-sama. Dokter bilang, aku tidak apa-apa. Bakal cepat sembuh. Tembakan ini bukan salah kamu. Jangan siksa diri sendiri. Dulu aku selalu pikir, kamu bawa banyak masalah. Tapi sekarang aku sadar, aku yang beri masalah. Masa lalu tidak penting. Ye Chen, kita usai saja. Dulu, aku selalu kejar kamu. Aku minta bantu kamu. Kali ini, aku jaga kamu. Kita sudah impas. Nanti, kita sudah impas. Mengapa bicara begitu? Orang bilang, hadapi hidup dan mati. Semua hanya hal kecil. Kali ini, aku rasa ajang itu. Tiba-tiba aku rasa, aku sudah paham semuanya antara aku dan kamu. Kamu ini cuma kebetulan. Prosesnya, itu benar-benar gila. Kita berdua tidak punya rasa apa-apa. Permainan ini, aku sudah bosan. Nanti, aku tidak ganggu kamu. Aku beri kamu bebas. Xiaoro, usai urus keluarga Wang dan keluarga Chen, kini seluruh cincang tahu tentang kita. Tidak takut nanti sulit dapat pacar. Masalah ini, kamu tidak perlu pusing. Karena anak orang kaya akhirnya harus nikah bisnis. Aku lelah mau istirahat. Kamu pergi saja. Jika itu mau kamu. Aku setuju itu. Sembuh baik-baik. Aku akan jenguk lagi. Kak Chen, Nona Xiao pulang hari ini. Luka dia belum sembuh. Kamu tidak jenguk dia. Kenapa kamu tahu? Saluran rahasia. Maaf, aku tak bisa. Sudah, pergi kerja saja. Urusan orang, jangan ikut campur. Aku tidak mau ke sana. Dia tidak mau temu aku.
Baik. Tang Rusue, kenapa kamu ke sini? Ye Chen, kenapa kamu masih jual makan? Aku memang jual makan. Saya cari nafkah dari ini. Kenapa? Ye Chen, benar-benar tidak tahu atau pura-pura? Apakah kamu pernah umum? Tidak tahu keluarga Xiao ada acara apa hari ini? Itu urusan keluarga Xiao. Apa hubungan sama aku? Tidak perlu diramah. Apakah kamu tahu Wang Aoqiu hari ini melamar keluarga Xiao? Wang Aoqiu lamar keluarga Xiao. Tidak ada urusan sama aku. Ye Chen, kamu buta. Hati kamu juga buta. Masa kamu tidak lihat? Xiao Ro tulus sama kamu? Tahu tidak pas kamu pergi? Xiao Ro nangis bantal basah? Dia yang bilang mau pisah. Aku cuma ikut mau dia. Kamu brengsek, kamu benar buta. Masa kamu tidak lihat kata Xiao Ro ke kamu? Semua itu bohong. Begini saja suk jadi ramal. Pantas kamu tetap miskin. Kamu cuma jual makan. Kalau kata kamu begitu, ada rahasia di balik ini. Tentu saja. Kamu pikir Xiao Ro mau pisah? Dia pikir tembak hari itu semua karena dia tak mau bikin repot. Dia dari dulu suka kamu. Kamu tahu tidak? Kenapa dia bodoh sekali? Kenapa dia bikin susah? Ayo pergi rebut dia. Adik Xiao. No. Halo. Xiao Ro, aku bawa suplemen luar negeri. Ada hadiah juga. Perhatianmu dihargai. Cuma sakit ringan saja. Tuan Muda Wang, tak usah repot. Perhatianmu cukup. Barang ini bawa pergi saja. Aduh, kita bakal jadi keluarga. Kenapa sungkan begitu? Xiao Ro, hari ini kalian tunang. Lihat, Tuan Muda Wang sangat baik. Menikah dengannya. Itu hoki kamu. Banyak orang mau posisi ini. Bebek kedua, kapan aku bilang mau tunang sama dia? Xiao Ro, jangan main-main. Keluarga dan karir Tuan Muda Wang hebat di semua sisi. Nikah sama Tuan Muda Wang. Pilih terbaik hidup kamu. Dengar aku, kakek tidak di rumah. Kita bakal pulang cepat. Jaga sikap kamu. Urusan aku. Kalian tidak perlu ikut campur. Tuan Muda Wang, aku sudah punya pacar. Pergi. Kamu keterlaluan. Ngomong apa di depan Tuan Muda Wang? Kamu mana punya pacar? Ini urusan besar keluarga. Hari ini harus tunang. Tuan Muda Wang, maaf sekali. Xiao Ro, dia cuma canda. Jangan masuk hati. Tidak apa-apa. Xiao Ro bakal jadi istri aku. Pasti aku sayang dia. Tuan Muda Wang, aku tidak canda. Mustahil tunang hari ini. Silakan pergi. Xiao Yaro, jangan lunjak kamu. Xiao Ro, cukup sudah. Kamu tahu apa ulahmu? Tuan Muda Wang mau nikah kamu. Kamu harus syukur. Hal ini baik untukmu, juga baik untuk keluarga kita. Bibi kedua, ayah ibu sudah tiada. Tapi saat ini, kalian jangan ikut campur. Kakek akan bantu aku. Nona Xiao tampak kurang senang. Kenapa? Belum runding dulu. Atau sengaja? Mau kuat malu tuan muda kami? Tidak mungkin. Kami sekeluarga sangat bahagia. Iya, benar. Aku beritahu, kamu harus patuh. Kalau tidak, jangan salah aku. Pelayan Wang. Maaf sekali, Xiao Ro dari kecil memang keras kepala. Tolong maklum. Hari ini, kamu harus tunangan. Ini mau keluarga. Kamu tidak punya hak nolak. Kalau nolak, hukum pakai cara keluarga. Ini mau keluarga. Atau mau kamu sendiri, kamu cuma mau paha. Keluarga Wang, lalu buat rencana. Nikah paksa ini. Tutup mulut. Tidak sopan sekali. Berani lawan orang tua. Hari ini aku wakili ayahmu buat mengajar. Tidak usah. Kamu bukan wakil ayahku. Bunuh saja aku. Aku tetap tak mau menikah dengannya. Kamu. Kalian lagi apa? Jual anak demi harta? Ye Chen. Ada apa ini? Apa orang di luar sudah mati? Sampai penipu macam ini bisa masuk ke sini. Ye Chen, cepat pergi. Aku datang hari ini buat rebut pengantin. Kurang ajar. Aku bilang kamu itu tidak tahu diri. Muncul entah dari mana. Berani sekali kamu. Dekat putri keluarga Xiao. Kamu itu cuma mimpi. Sadar diri. Aku dan Yaro saling cinta. Kami saling suka. Kalau kamu itu siapa? Sekarang aku bos Xiao. Wang sangat puasa. Yaro nikah dengan Wang. Itu untung buat dia. Sedangkan kamu bukan apa-apa. Berani lawan Tuan Wang. Ye Chen, aku beritahu kamu.
Di dunia ini, yang kaya itu raja. Kamu lawan pakai apa? Kamu jago pukul. Apa gunanya? Aku tetap ambil wanitamu. Aku bakal siksa dia sampai dia derita. Paman kedua seumur hidupku cuma cinta Ye Chen. Tidak nikah dengan Wang Aokyu. Gadis bodoh, ini urusan keluarga. Kamu pikir gelar paman bisa buat kamu semena-mena? Kamu dan keluarga Xiao tidak berharga sama sekali. Bocah tengek, kamu berani sentuh aku. Aku habisi kamu. Paman Xiao! Memoda kamu. Berani sentuh aku? Aku jujur saja. Kalau bukan karena Yaro dan kakek, kamu sudah mati. Kamu berani pukul aku. Ini! Aku pukul kamu kenapa? Aku Ye Chen bilang ini. Kalau kalian berani usik sehelai rambut Yaro, aku buat kalian bayar harga mahal. Yaro, keluarga yang cuma peduli kuasa. Kamu kurang sopan. Jangan tinggal lagi. Ikut aku bakal urus kamu. Iya, aku mau. Berhenti. Oh iya, aku hampir lupa kamu. Wang Aokyu, kamu dengar baik-baik. Yaro itu perempuan pilih aku. Nanti kamu jauh dari dia. Kalau berani macam lagi, aku pasti buat kamu bayar. Ye Chen, kamu berani juga. Berani sombong depan aku. Kalian semua, kenapa diam saja? Ajar dia buat tuan muda. Hajar sampai mati. Lihat siapa berani halang aku. Cuma kamu yang cuma anak warga. Berani pamer depan aku. Bocah ini jangan lancang. Kamu orang tidak tahu diri. Berani remeh tuan muda Wang. Cepat lutut. Mohon maaf pada tuan muda Wang. Diam. Bodoh. Berani coba lagi nanti. Tukar nikah Yaro demi untung. Aku tidak kasih ampun. Ye Chen, jangan sombong. Kamu tak bisa pergi dengan selamat. Bagus. Lihat siapa bisa tahan aku. Apa cuma Anda anak buah pengawal payah seperti ini? Benar-benar lucu. Ye Chen, kamu cepat pergi. Jangan hiraukan aku. Xiaoro, Karena Ye Chen sudah datang, tidak bakal biar orang sakit kamu. Juga tidak biar orang buat kita pisah. Kenapa diam? Serang dia sampai mati. Aku tanggung jawab. Maju bareng! Diam saja. Hajar dia sampai mati. Kalau mati, aku tanggung. Serang bersama! Kalau mau pukul, cepat. Maaf, aku tidak ada waktu main rumah-rumahan. Bagaimana mungkin? Kamu memang kurang ajar. Berani sentuh keluarga Wang. Kamu akan menderita. Dengar, Wang Aokyu, kalau mau pukul, cari orang yang jago. Cuma bawa sampah, lemah sekali. Cuma buang waktu aku saja, tidak mau. Sepertinya aku remeh kamu. Tunggu saja kamu. Berani lari? Tuan muda Wang. Tuan muda Wang. Kamu, mau apa kamu? Aku tuan muda keluarga Wang. Sentuh aku, keluarga Wang pasti bertindak. Sekarang baru takut? Sudah telat. Aku bakal buat kamu bayar semua ulah kamu. Terima balasannya. Ye Chen, jangan bunuh dia. Jika kamu lakukan, keluarga Xiao bakal cari masalah dengan Wang. Kita semua bisa hancur. Ye Chen, paman kedua benar. Kalau kamu bunuh dia, bakal bawa masalah besar. Oke. Yaro, kalau tidak bunuh, dia pasti terus ganggu. Balas dendamnya makin parah. Ye Chen, aku mohon. Asal kamu lepas dia, aku tidak bakal halang lagi. Kamu yang pegang keluarga Xiao. Kamu orang gila. Berani sekali pukul Tuan Muda Wang. Keluarga Wang tidak akan lepas kamu. Kekuatan keluarga Wang bergerak. Pasti bantai kamu sampai habis. Bikin kamu mati tanpa sisa. Kalau mereka tak cari aku tetap cari keluarga Wang. Aku mau mereka tahu, sentuh wanita milik Ye Chen pasti akan bayar harga mahal. Sungguh tidak tahu diri. Jangan terlalu senang dulu. Keluarga Wang sangat berkuasa. Banyak jagoan di sana. Kamu pikir bisa lawan mereka? Semua yang kamu buat hari ini, keluarga Wang akan balas 1000 kali. Sekarang masih berani sombong? Xiao Yidian, kenapa diam? Cepat bantu aku keluar. Asal aku selamat, aku tetap nikah sama Xiao Yaro. Nanti keluarga Xiao ikutan, hidup jadi sukses besar. Kekayaan kita akan habis. Tunggu apa lagi? Cepat!
Sudah sampai saat ini, masih berani mimpi kosong? Yaro itu wanita milik Yechen. Berani incar dia, aku bikin sesal seumur hidup. Juga kamu Xiao Hitian. Kamu demi kuasa. Sampai buang rasa keluarga. Gabung sama sampah macam ini. Sungguh sangat tidak tahu mau. Yechen, kamu berani bunuh aku? Kalau kamu bunuh aku, Wang pasti akan hancurkan kamu. Juga keluarga Xiao ini. Nasibnya juga akan buruk. Aku beritahu kamu. Aku. Jadi orang baik di kehidupan nanti. Tuan Muda Wang. Berani jadi musuh Yechen. Dan coba lukai Yaro. Kalian ingat ini baik-baik. Wang Aokyu adalah contohnya. Gila. Dia sudah gila. Ayah, apa kita akan kena imbas? Lebih baik kita kabur saja. Yechen, kamu benar bunuh dia. Tenang saja. Yaro, semua baik saja. Tapi keluarga Wang tidak diam. Kamu lari saja. Aku tak ingin menyusahkanmu. Yaro, tenang saja. Aku tak pernah bikin kamu kecewa. Iya, aku percaya kamu. Bahaya sudah lewat. Berhasil bawa lari pengantin. Ayo cepat pergi. Mikir. Halo, Tuan Besar, Tuan Muda, Tuan Muda Wang, Tuan Muda Wang. Bawa Tuan Muda pulang. Keluarga Xiao. Tunggu amarah keluarga Wang. Yechen, kamu lihat baju ini bagaimana? Sekarang kamu pacar aku. Aku mau dandani kamu. Jadi cowok keren banget. Aku suka yang Yaro pilih. Ikut kata kamu. Xiao Yaro, ternyata benar kamu. Katanya kamu ribut sama keluarga. Sekarang kerja sendiri? Hei, kenapa buru-buru pergi? Kenapa tidak datang reuni kemarin? Dia siapa? Pengawal kamu? Ini kampungan sekali. Gali dari mana dia? Sume, jangan asal bicara. Ini pacar aku, bukan pengawal. Apa? Aku tidak salah dengar? Dia pacar kamu? Dia bisa kasih apa? Mobil mewah atau villa di pusat kota? Kalian kesini, jangan-jangan cuma mau lihat-lihat. Sume, cinta bukan soal uang. Aku dan pacar aku bahagia. Itu sudah cukup. Bahagia? Coba lihat apakah dia tetap setia saat uangmu habis. Aku kasih saran. Cepat sadar kenyataan. Nikah sama orang kaya saja. Jangan buang waktu sama dia. Hubungan kita tidak perlu kamu campur tangan. Yechen, ayo pergi. Pelayan, aku mau baju ini. Tolong bungkus. Xiao Yaro, kamu belum tanya harga. Sudah buru-buru beli. Baju ini modal baru Master Mario. Cuma satu di mall ini. Soal harga bukan untuk gaji kecilmu. Mana bisa kamu bayar? Aku saran kamu. Jangan sok kaya. Awas nanti mau sendiri. Tolong cepat bungkus. Kita buru-buru. Nona, jas ini harga 3.600.000. Kamu member di sini. Diskon jadi 15%. Jadi 3.060.000. Mau bayar pakai apa? Ternyata mahal sekali. Saldo aku cuma 3 juta. Nona, ada apa? Aku rasa baju ini kurang cocok buat pacar aku. Kita lihat yang lain. Kalau saldo tidak cukup, pasti Sumei bakal hina. Kenapa tidak bayar? Aku tahu kamu miskin. Masih saja sok dermawan. Sekarang kita ketahuan. Tidak ada uang jangan sini. Bikin malu saja. Urusan aku mau beli atau tidak. Aku cuma rasa baju ini tidak cocok buat pacar aku. Boleh kalau tidak jadi beli? Alasan saja. Bilang saja tidak ada uang. Kamu, oh iya, aku ingat sekarang. Kamu punya pacar. Tapi dia sekarang. Selain wajah tampan itu, cuma seorang gembel yang numpang hidup. Aku dikira lelaki simpanan. Punya pacar gembel. Pasangan gembel. Jangan hina Yechen. Pelayan, aku beli baju. Yechen, kamu jual makanan cepat saji. Cari uang susah, jangan demi aku. Abaikan saja mereka. Santai aja. Apakah menurutmu baju ini cocok banget? Pakai kartu. Ini kan
Kartu VIP hitam unlimited. Mas Anda pakai kartu unlimited itu, langsung dapat diskon 20% di sini. Ada yang mau? Dengerin pacarku aja. Kamu ambil barang aja pacarku cantik banget. Harus dandan biar makin cantik. Gak usah, gak perlu apa-apa. Tunggu sebentar. Mas, masukin password dulu. Bentar, kamu miskin mana bisa punya kartu hitam? Mas, kartu udah kepakai, terima kasih, udah beli. Oh, aku ngerti sekarang. Pasti kamu nyari om-om kaya di luar. Kasih uang itu setelah dapat dari sana. Diam-diam ke pacarmu yang miskin buat pura-pura gaya. Sudah, tutup mulut. Mulut kamu kotor banget. Kalau bukan karena kamu cewek tadi, aku udah pengen tampar. Kamu berani tampar aku? Tunggu aja pacar aku datang gak bakal lepasin kalian. Halo sayang, aku di toko baju atas. Baru dipukul, orang cepat naik ke sini ya. Xiao Yaro pacar aku. Dia pemegang saham Tangkrut. Orang lama juga gak tahu jauh lebih tinggi dari kamu. Dia datang nanti. Kalian berdua selesai. Tamat kalian berdua. Kasih. Kamu kenapa? Siapa yang pukul kamu? Sayang, kenapa baru datang? Dia orangnya. Dia yang pukul aku. Kamu harus balas dendam. Dia pakai merek sampah. Pasti dia bukan orang penting. Dasar kamu si miskin. Kamu berani pukul pacarku? Cepat minta maaf dan berlutut di depan pacarku. Dasar apa? Kan Sume yang duluan. Cih. Ada si cantik juga. Sayang sekali. Ikut si miskin ini. Gimana kalau begini? Kamu tidak mau dia berlutut? Bisa saja. Nanti malam minum sama aku. Aku tidak bakal tuntut masalah hari ini. Gimana? Hahaha. Pergi. Cara kasar saja. Tidak mau halus. Kalau begitu, aku tidak bakal sungkan. Hari ini, atas nama Direktur Grup Tang, aku usir kalian. Kalian cepat gerak. Ini, Tuan, ini tidak baik. Apanya yang tidak baik? Aku tetua Grup Tang. Bahkan nona besar, Tang Luo Shui. Kalau lihat aku, harus hormat. Kamu tolak lagi, aku pecahkan. Aku tidak tahu. Kamu punya muka sebesar ini. Wu Tang, kamu memang begini. Rusak nama aku di luar. Nama Grup Tang hancur begini. Berani sekali kamu tekan Tuan Ye begini. Nona besar, kamu kenapa kesini? Aku cuma canda tadi. Jangan anggap serius. Jika aku tidak datang, mungkin Grup Tang sudah kamu hancurkan total. Tuan Ye, kamu penting Tang. Kamu lawan dia hari ini. Berarti lawan keluarga Tang. Ini aku sungguh tidak tahu. Cepat minta maaf pada Tuan Ye. Kalau tidak, aku usir dari Tang. Iya, baik. Tuan Ye, aku memang buta. Tolong maaf aku. Aku tidak mau ribut. Tapi kamu harus tegus kata tadi. Kata kotor kamu itu. Sujud minta maaf padanya. Nona ini, mulut aku kotor. Tolong maaf aku. Maaf aku. Kamu maaf dia? Cepat pergi sana. Oh, iya. Aku pikir baju itu bagus. Cocok untuk kamu. Tidak usah. Kamu sudah keluar banyak uang. Ayo pergi. Mungkin Yaro di hati Yechen punya posisi penting. Catat baju ini di akunku. Setelah bungkus, kasih ke Yaro. Sebagai maaf atas sikap anak buahku. Apa ini buat kamu repot? Tidak apa-apa. Terima saja. Tuan Ye, kondisi fisik ayah aku. Bisa tolong kamu periksa? Karena kamu tulus. Aku setuju. Tuan Ye, kamu akhirnya datang. Ayo duduk. Apa gejala yang kamu rasakan? Tuan Ye, sejak waktu itu, kamu bantu aku buang hawa hitam. Tubuhku sudah jauh lebih baik. Tapi akhir-akhir ini, badanku rasa berat. Penglihatanku sering merasa pusing. Tolong kamu periksa aku lagi. Apa kena hawa hitam lagi? Tidak ada yang serius. Ada sedikit aura gelap kumpul di dahi kamu. Aku bantu rawat sebentar. Dalam hitungan detik, pikiranmu akan segar kembali. Tuan Ye, apakah kamu yakin hanya butuh detik buat ayah aku sembuh? Apa perlu aku siap apapun? Tidak perlu. Sekarang hawa hitam sudah hilang. Tuan Ye, kepala aku benar sudah tidak sakit. Tubuh ini
rasa lebih ringan dari dulu. Tuan Ye, kamu 2 kali selamat nyawa aku. Jasa kamu sangat besar. Kamu bayar aku bantu. Itu hal wajar. Satu lagi, ingat kirim biaya obat ke kartuku. Aku pergi dulu kalau tak ada hal lain. Tuan Ye, hati-hati di jalan. Selain biaya obat, aku juga sudah siap 1 rumah mewah. Tolong, kamu harus terima ini. Jangan tolak. Tidak usah. Bayar biaya dokter itu memang wajar. Barang yang lain, aku tidak butuh. Tuan Ye, villa ini biasa selalu kosong. Tidak ada orang huni. Apalagi sekarang Xiaoro butuh tempat buat tinggal. Lagi pula, kamu sudah tolong ayah aku. Kalau kamu tidak terima, ayah aku bakal marah. Iya, kalau begitu, aku terima dulu. Pria yang hebat ini, andai jadi orang Tang, pahlawan sulit tahan godaan. Apalagi He Chen dan Luo Sui dulu punya janji nikah. Tidak bisa. Aku harus cari cara bantu mereka jadi jodoh. Tuan Ye, apa kamu mau makan bareng kami? Sekalian ngobrol soal janji nikah kamu tadi. Janji nikah ini batal begitu saja. Rasa sangat sayang sekali. Ayah ngomong apa? Tuan Tang, aku sudah sama Nona Tang. Bicara sangat jelas. Aku dan Nona Tang memang tidak jodoh. Janji nikah kami sudah batal. Jangan bahas lagi nanti. Oh iya, kita perlu makan bareng. Aku masih ada urusan. Aku pergi ya. Hei ini. Sayang sekali. Aku dan dia mungkin memang tidak jodoh. Aura orang kuat. Sepertinya saatnya balas dendam keluarga. Wang Xuangu, hidup keluarga Wang sekarang semua karena tulang belulang keluarga Ye aku. Hari ini aku harus tahu fakta. Apa kisah aslinya? Bocah miskin ini dari mana? Lihat tampang lusuhmu. Kamu tidak boleh di sini. Cepat pergi. Buka mata kamu lebar. Ini keluarga Wang yang hebat. Orang biasa sulit masuk. Jangan harap masuk. Pergi. Aku cari Wang Xuangu. Suasana hati aku buruk. Aku tidak mau ada korban. Jangan pancing emosi aku. Cepat pergi. Kamu berani panggil nama majikan kami. Kamu bosan hidup. Coba tunjuk hebat kamu. Biar kami lihat. Cepat pergi. Kalian yang cari masalah. Aduh, sakit. Lepasin tangan. Wang Xuangu. Bagaimana kamu bisa masuk? Bilang ke aku. 10 tahun lalu, kasus keluarga Ye itu. Siapa saja yang ikut? Apa kamu juga punya peran? Kalau iya kenapa? Kalau bukan kenapa? Kamu datang ke sini mau apa? Kamu datang ke sini cuma cari mati. Cuma cari mati. Jangan banyak bicara. Kamu bicara sekarang. Ya, Jan. Kamu tidak tahu diri. Para ketua, keluar sekarang. Ye Chen, aku sudah bilang, kamu datang ke sini cuma cari mati. Tenang saja, aku pasti buat kamu mati sangat buruk. Hahaha. Kalian maju satu-satu. Atau maju bareng. Anak muda, jangan bicara terlalu sombong. Kalau tidak sombong, bukan anak muda namanya. Lagi pula, aku punya modal sombong. Kalian bisa coba sendiri. Kurang ajar, riba ini. Bisa begini, cepat maju bersama dan hajar dia. Ini tidak mungkin. Ini. Wang Xuangu. Sekarang giliran kamu. Ye Chen, kamu lepas aku. Keluarga Ye kalian. Soal bantai itu, benar bukan urusanku. Bukan urusan kamu. Aku harus percaya itu. Itu benar. Aku juga. Cuma ikut perintah. Wang Xuangu. Kamu benar-benar keras kepala sekali. Kalau tidak jujur juga, aku akan bunuh kamu. Termasuk seluruh keluarga kamu. Aku bicara jujur. Tahun itu. Tahun itu. Dicoba! Keluarga Wang kami memang ikut membantai. Keluarga Ye itu. Tapi kami cuma jadi alat saja. Pelaku aslinya. Bicara! Orang itu namanya. Namanya Oh Ye.
Ye Chen, kamu ampun aku. Kamu cari FOY. Dia yang bunuh keluarga kamu. Dia pembunuh asli. Siapa FOY? Apa hubungan dia sama urusan ini? Itu ide FOY. Hapus keluarga Ye, biar kita bisa hidup enak. Keluarga Wang jadi nomor 1 di Jiangcheng. Jadi, kamu tega bunuh semua keluarga aku. kita juga terpaksa. FOY. Kuasa dia besar. Kalau nggak setuju, Dia bakal hajar kita. Aku tanya sekali lagi. Siapa itu FOY? Aku nggak punya dendam. Kenapa dia buat gini? Cepat ngomong. FOY datang dari Jingcheng. Punya backing kuat. Pas baru di Jiangcheng. Dia pegang semua pihak. Aku juga nggak tahu. Kenapa dia incar kalian? Dia bilang begitu. Aku cuma ikut saja. Sepertinya aku harus cari FOY ini. Baru bisa tuntas balas dendam keluarga Ye. Wang Suamo. kamu memang algojo. Ye Chen. Aku sudah ngomong semua. Kamu lepas aku. Dan orang keluarga Ye nggak bakal hidup lagi. Kamu lepas aku. Aku bakal beri semua untuk kamu. Wang Suamo. Kamu pikir bisa bayar hutang darah aku? Kamu salah. Nyawa bayar nyawa. Mati sana. Jawab. Ye Chen, soal kabar Fuye, aku minta ayah bantu cari tahu. Orang ini sangat misterius. Info yang ada sangat sedikit. Dari data, Fuye mau gelar pesta ulang tahun 70. Ini waktu balas dendam. Jangan sampai lewat. Pesta ini, aku harus datang. Nona Tang, tolong kabul satu hal. Bilang saja. Tolong bantu jaga Xiaoro. Ye Chen, kenapa bicara begitu? Selama ini, balas dendam keluarga Ye tujuan aku. Kali ini, datang ke pesta Fuye. Aku harus lidik semua. Mungkin ini sangat bahaya. Jika aku tak kembali, kamu harus jaga dia. Kamu harus pergi. Aku turun gunung cuma demi urusan ini. Jadi anak cucu keluarga Ye harus balas dendam. Ye Chen, apa kamu belum lupa soal janji nikah dulu? Wajar saja. Rosway jauh lebih hebat. Aku tidak ada apa-apa. Xiaoro. Kejar dia cepat. Sudah, biarkan dia pergi. Dia malah lebih baik dari cemas. Kalau aku pulang hidup, aku cerita nanti. Nona Tang, aku titip ini. Iya, serahkan Xiaoro padaku. Tenang saja. Di Jiangcheng, ada orang berani bunuh orangku. Siapa yang buat ini? Tuan Evo, kami benar tidak kemudian. CCTV di rumah Wang rusak semua. Sulit cari pembunuhnya. Buat apa aku biar kalian? Orang serat. Cincang buat makan ikan. Tuan Evo, kami tidak tahu siapa yang bunuh. Kami tahu siapa yang bermasalah dengan keluarga Wang. Tuan Evo. Bilang. Nama dia Ye Chen. Dia cuma kurir makanan. Iya, kurir makanan. Kamu bilang siapa nama dia? Nama dia Ye Chen. Beberapa hari lalu, dia ribut dengan putra keluarga Wang. Jadi ada dendam Tuan Evo. Ye Chen. Yatim keluarga Ye yang hilang dulu. Kamu akhir datang juga. Tuan Evo, coba lihat. Ye Chen ini putri Xiao Yaro. Punya hubungan erat tangkap wanita ini dulu. Ya? Xiao Yaro. Bokas. Serang lebih dulu. Tangkap wanita Ye Chen. Dia tidak bisa buat apa-apa. Baik. Ini tempatnya. Ricky, diam. Apa kamu botak? Kamu pikir bisa masuk ke sini? Ini bukan tempat rahasia. Mengapa aku dilarang masuk? Kamu tidak sama dengan mereka. Mereka datang pesta ulang tahun Foy. Orang-orang kaya. Kamu tidak pantas masuk. Pergi ke belakang kalau mau makan sisa. Apakah kamu dengar? Mau makan sisa atau tidak? Pergilah ke pintu belakang. Hati-hati. Nanti dimakan anjing liar. Kamu tidak dapat makan. Hahaha. Aku suruh kamu pergi. Apa kamu tuli? Berani pukul orangku. Sombong sekali. Kalian cepat ke sini.
Aku mau masuk. Siapa yang halang aku? Mati! Kamu berani sombong di depanku. Teman-teman, ambil senjata dan cincang dia. Lau Leo, ada apa ini? Kakakku, ada orang buat kacau. Bocah, hari ini ulang tahun ke-70 Tuan Evo. Berani kamu buat kacau di sini. Cari mati kamu. Kamu nggak boleh bicara sama aku. Panggil tuan kamu keluar. Masuk ke wilayah kami, ganggu acara ulang tahun. Masih berani remeh, bosku. Cincang dia. Panggil tuan kalian keluar. Menarik. Sudah bertahun-tahun nggak pernah melihat anak muda senekat ini. Kamu tahu nggak kalau buat begini, apa akibatnya? Nggak tahu. Coba kasih tahu. Mulan lalu, ada penjahat buat kacau di sini. Bunuh satu anak buah aku. Aku suruh orang potong tangan kakinya. Cincang semua. Boleh makan anjing mastifku. Makan dia. Hahaha. Banyak omong kosong. Kamu berani pukul aku? Kenapa? Kamu nggak bisa pukul? Pukulnya mantap. Bocah. Berani sebut nama kamu. Aku nggak bunuh orang tanpa nama. Yechen. Kamu. Kamu itu Yechen? Orang-orang cepat siap posisi. Formasi Feng Shui kacau. Rantai kunci dewa ini. Pakai teknik rahasia keluarga Ye padaku. FOY. Kamu niat sekali. Yechen. FOY mau bunuh kamu. Sengaja keluar banyak uang. Dari Gunung Qingliang, panggil 6 ahli formasi. Bawah tanah ini, ada banyak harta karun jadi inti formasi. Kamu kali ini pasti mati. Kalian pikir cuma pakai dua formasi bisa kunci aku? Apa maksudmu? FOY. Karena sudah datang. Jangan jadi pengecut. Lama tidak jumpa. Tuan muda. Kamu sudah besar. Olivo. Ternyata kamu. Kamu cuma pelayan keluarga Ye. Kianat membuat kacau. Bantai ratusan nyawa keluarga Ye. Sembunyi sampai sekarang. Akhirnya kamu berani muncul. Sembunyi? Aku tak pernah sembunyi. Dulu ku bawa orang. Bantai keluarga Ye. Tak pernah sembunyi. Kamu yang harusnya sembunyi paling jauh. Susah payah tetap hidup. Kenapa kamu datang antar nyawa? Antar nyawa? Kamu pikir cara ini bisa bunuh aku? Aku lama di keluarga Ye. Kekuatan rahasia mereka. Aku tahu itu. Kalau kena rantai pengunci dewa, bahkan dewa sekalipun tidak akan bisa lepas. Kamu kunci pewaris pakai jurus Ye. Apa tidak merasa lucu? Aku tahu. Kamu jenius keluarga Ye. Masih belasan tahun. Aku tahu semua jurus rahasia keluarga Ye. Tapi aku belum siap sepenuhnya. Coba lihat baik-baik. Formasi apa ini? Formasi Feng Shui terbalik. Tambah 5 formasi kecil. Buat kunci nadi sakti aku. Kamu di keluarga Ye? Aku banyak sudah. Ini bukan formasi kecil, tapi formasi 5 gunung. Gua tambah, usaha 5 gunung ini memperkuat formasi. Kena jebakan formasi aku. Kamu sekarang hanya sampah. Dulu ayah ibumu taruh nyawa demi kamu. Malah antar nyawa ke sini. Apa kamu tidak malu? Diam! Tidak pantas sebut orang tuaku. Kamu sudah jadi sampah. Masih berani sombong? Aku kasih 1 peluang. Sujud dan mohon sekarang. Aku bakal buat mati tanpa rasa sakit. Mana sudi aku mohon. Pikir formasi sampah ini bisa kunci aku? Cuma mimpi saja. Mainan kecil begini. Umur 8 sudah lewat. Maut sudah dekat. Masih saja besar mulut. Gawat, pusaka bawah tanah hancur. Cepat, mulai formasi. Bunuh dia. Hoi, aku ingin bunuh anak itu. Hadiah ulang tahunmu.
Bocah, tadi kamu sombong sekali. Berani tampar muka aku. Sekarang kamu tahu akibat cari masalah denganku. Pergi. Kamu mau bunuh aku? Coba pakai tenaga. Bukan begini cara bunuh orang. Biar aku ajar kamu. Kami ada 6 orang. Mau serang Foye? Mimpi saja. Adik-adik, salur tenaga ke aku. Kamu bantu orang jahat. Kamu cari mati. Apalagi cara kamu keluar semua. Ini kali terakhir. 4 gongseng. Giliran kalian maju. Foye, tenang saja. Lawan bocah ini. Aku bisa sendiri. Ingat sisa nafas dia. Aku mau sungguh-sungguh siksa dia. Soal ganteng ini, kalau mati begini, sayang sekali. Biar aku ajar dia. Pasti jadi budak bagus. Kalian berisik terus. Aku bakal duluan. Si muka putih ini, bunuh dia pasti puas. Ini semua master andalan aku. 1 orang saja bisa lawan 1 pasukan. Biar tahu lihat hari ini akibat cari masalah sama aku. Suegang sisa. Dulu di pelabuhan Jiangcheng. Jagal banyak orang itu. Sudah lama tidak dengan itu. Bocah, kamu lumayan tahu juga. Sebab sudah tahu kami. Cepat sujud minta ampun. Aku kasih mati cepat. Kalian 4 sangat jahat. Ketemu di sini hari ini, aku bakal sikat kalian. Mau bunuh kami? Lihat seberapa hebat kamu. Giliran kamu. Ye Chen, hebat juga kamu. Aku tidak salah nilai kamu. Trik kecil seperti ini tidak akan bisa luka kamu. Bagus kalau kamu tahu. Sudah tidak ada kartu lagi. Sana lapor sama Yanhua. Ye Chen, aku tahu trik ini tidak akan bisa lawan kamu. Biar aku kasih lihat kamu kartu as rahasia aku. Mutiara Tiansui. Kenapa ada di tanganmu? Aku tahu. Mutiara Tiansui ini, pusaka keluarga Ye, bisa hidupkan orang mati. Obat luka paling ampuh. Namun khasiat asli. Bisa buat orang jadi dewa. Jadi dewa sejati. Jadi dewa? Kenapa aku tidak tahu? Tentu kamu tidak tahu. Aku tahu di rumah tua. Buku kuno soal itu. Sudah aku hancur semua. Aku buat semua demi ini. Sampai bunuh seluruh keluarga Ye. Aku mau jadi dewa. Kuasa semua orang. Jadi dewa itu omong kosong. Demi hal semua ini. Kamu bantai seluruh keluarga. Kamu sudah gila. Percaya omong kosong begitu. Jadi dewa bukan omong kosong. Aku teliti mutiara ini lama. Aku yakin bakal jadi. Mimpi di siang bolong. Sekarang aku kasih lihat kekuatan asli mutiara Tiansui. Sana! Ayo cepat serang. Bunuh dia! Mana mungkin ini terjadi? Tidak mungkin. Mengapa Tiansui Baoju tak membunuhmu? Kamu tadi sudah bilang. Tiansui Baoju itu pusaka ya. Mana mungkin benda ini sakiti tuannya sendiri? Tidak mungkin. Beri pusaka itu padaku. Kamu percaya pada dusta itu? Kamu habisi keluarga Ye. Hari ini, kamu pergi ke neraka. Tunggu! Jika ingin Xiao Yaro selamat, kamu jangan berani gerak. Apa katamu? Hahaha, Ye Chen. Kamu memang jago kelahi. Tidak ada gunanya. Istrimu sekarang di tanganku. Jika mau dia selamat, kamu ikut kemauanku sekarang. Kamu berani culik istriku. Ayo tunjuk padanya. Ye Chen, tolong aku. Lepas aku. Hahaha. Ye Chen, bukannya kamu jago kelahi? Istrimu ada di tanganku. Aku bisa main sesuka hati. Jika aku sedang tidak senang, dia bisa saja celaka. Kamu akan menyesal seumur hidup. Bangka. Lepas Yaro sekarang juga. Kalau tidak, aku buat kamu menyesal hidup. Ye Chen, bunuh aku jika berani.
Lihat saat aku mati nanti, apa istrimu bisa tetap hidup? Yarrow di mana? Bilang! Ayo, kalau kamu bunuh aku, kamu tidak bisa lihat istri. Ayo, kamu main api. Kenapa? Yechen, takut kamu jago berantem pun tidak, Bu. Aku tetap injak kamu. Aku bisa bunuh orang tuamu, juga istrimu. Kalau tidak mau istri mati, sekarang cepat sujud. Kamu cari mati. Memang aku cari mati. Aku mau lihat. Apa sih jalan Xiao Yarrow bisa tahan? Dia mati duluan, atau aku mati duluan? Aku beri pernyataan. Kalau istriku luka sedikit saja, aku bunuh seluruh keluargamu. Haha, Yechen. Sudah begini, kamu masih berani sombong. Aku hitung sampai 3. Kalau kamu tidak sujud, aku buat kamu kapal. 1. Aku marah sekali sekarang. 2. 3. Simi, telepon dan kirim video. Biar si brengsek ini lihat bagaimana istrinya aku siksa. Tidak perlu telepon. Tuan, aku datang. Xiao Yarrow. Yarrow, kamu tidak apa-apa? Yechen, untung ada Roswell. Mereka berbibit untuk bantu aku. Untung aman. Ya, terima kasih. Xiao Yarrow, kenapa kamu di sini? Aku sudah suruh orang tangkap. Cuma 2 orang itu. Kroco yang kau kirim. Aku gerak cari sedikit. Semua beres. Sekarang, mungkin mereka sudah masuk, dekam di penjara. Cuma 2 orang itu, repot bibit saja. Benar-benar buang tenaga. Siapa kamu? Nekat sentuh orangku. Namaku. Kamu tidak layak tahu. Chen kecil, sudah jelas semuanya. Sudah jelas, dalang dibaliknya adalah dia. Tunggu apa lagi? Balas dendam. Sekarang coba. Dasar anak ingusan. Cuma kalian saja, aku Tuan Efo di Jiangcheng. Tuan Efo, kamu pikir kamu raja? Jiangcheng, lewat malam ini, namamu bakal hilang. Omong kosong, aku Zhao Lifo. Puluhan tahun di Jiangcheng tidak akan hancur begini. Mimpi saja kamu. Lihat saja hari ini, di mana kamu hancur. Mau aku hancur? Mimpi kamu. Hari ini, aku kirim kamu ke orang tuamu. Bukan cuma kamu. Tapi Xiao Yarrow juga. Aku hancur dia sampai jadi debu. Dendamku padamu tidak akan usai. Dendam tidak usai. Kamu tak layak ucapkan itu. Hari ini ajalmu tiba. Yechen. Semua sudah selesai. Mari kita pulang.